Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadlur Rahman dengan NIM J0304201053 dari kelas praktikum TEK BP1. Pada pertemuan kali ini, teman saya telah menjelaskan, dan pada kesempatan kali ini juga saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai lab yang berikutnya, yaitu adalah encrypting dan decrypting data dengan metode OpenSSL. Dan metode OpenSSL ini akan kita jalankan pada sebuah ISO Linux yang akan kita jalankan di VirtualBox. Pada dasarnya encrypting dan decrypting ini merupakan teknik untuk mengenkripsi sebuah file dan juga mendeskripting atau lawannya dari enskripsi itu sebuah file ya. Jadi bisa mengenkripsi dan bisa mendeskripsi. Baik, untuk bagaimana tutorialnya, simak video ini lebih lanjut. Baik, saya akan melanjutkan video yang tadi teman saya sudah jelaskan. Namun di sini kali ini saya akan mengerjakan lab bagian encrypting dan decrypting menggunakan OpenSSL. Namun sebelum melakukan praktikum kali ini atau lab kali ini, ada bahan yang perlu di-download terlebih dahulu, yaitu adalah sebuah OVA bernama Security Workstation. OVA Security Workstation ini bisa di-download pada video ini ya. Ini ada channel dari David Saputra, mungkin bisa di-download di situ untuk OVA dari Security Workstation-nya. Baik, ke langkah selanjutnya yaitu adalah import OVA yang telah kita download. Di sini saya menggunakan Oracle VirtualBox Manager. Cara untuk importnya cukuplah mudah dengan cara mengklik import di bagian pojok toolbar atas ini. Kemudian pada local source ini kita pilih file yang telah kita download tadi, yaitu adalah OVA dari Security Workstation. Ukuran dari OVA Security Workstation ini sebesar 1,76 GB, jadi lumayan agak besar. Setelah itu kita untuk address policy-nya kita pilih yang generate new MAC address saja. Setelah itu kita langsung import. Di sini proses import sudah terjadi dan kita tinggal tunggu saja proses import ini sampai selesai. Nah, setelah OVA dari Security Workstation itu telah terimport, maka di tampilan Oracle VirtualBox ini akan berubah ya, menjadi ada sebuah virtual machine di sini dengan settingan yang setelah di default. Settingannya kita pakai default aja untuk adapternya, kemudian dari sistemnya dan sebagainya, seperti itu. Lanjut, kita ke bagian si labnya. Di sini untuk part pertama yaitu adalah encrypting sebuah pesan dengan menggunakan SSL. Nah, di sini juga disuruh ya, diperintahkan bahwa kita harus mendownload sebuah Security Workstation. Nih, Security Workstation di sini. Dan tahap pertama yaitu adalah kita menyalakan sebuah Security Workstation virtual machine dan login dengan nama security admin dan passwordnya adalah net security password. Kita nyalakan terlebih dahulu Security Workstation dengan cara mengklik tombol start. Maka ketika sudah diklik tombol start, ada window baru muncul dan ini adalah terjadi error. Kita apa nih? Could not start engine because the following physical network interface not found. Change network setting. Kita change network setting dulu, internal network aja ya. Oke, tadi ada error di bagian adapter, namun sudah kita ubah lagi ya adapternya. Padahal di sini networknya pakai Intel. Nah, untuk Arch Linux ini kita tinggal tekan enter saja, dan proses dari loading untuk masuk ke dalam sebuah Security Workstation ini sedang berlangsung. Nah, di sini ada masuk ya, ada security admin. Kita bisa lihat di sini. Untuk username-nya sama ya, security admin. Dan untuk passwordnya adalah net_sec_pw. PW-nya besar. Kita bisa multi window kayak gini aja ya. net_security_pw. PW-nya besar. Login.
Oke, ini sudah masuk ke dalam sebuah workstation-nya. Mari kita langsung mengerjakan bagian lab-nya. Dimulai dari bagian B, yaitu adalah open a terminal window. Kita buka terminal window. Ini terminal window ya. Baik, kita akan melanjutkan. Di sini tahap tadi sudah dilanjutkan ya sampai yang open a terminal window. Selanjutnya adalah karena file itu ada di bagian home security lab support file, maka kita akan ganti direktori kita atau ganti kursor direktori kita ke dalam file tersebut. Bisa kita lihat ya, ini kita masih di home ya, belum di direktori mana saja. Kalau bisa kita lihat juga di sini ini masih di home ya, dan ini ada lab.support.files. Maka kita akan masuk ke dalam lab.support.files ini. Caranya adalah dengan cara cd home, kemudian adalah security admin. Kita pakai perintah yang ada di sini aja ya. Kemudian lab.support.files. Oke, kita sudah masuk ke dalam direktori lab.support.files. Kalau bisa kita lihat di sini ada file apa saja. Di sini ada ya. Nih, ada letter to grandma.txt. Berarti ini udah bener ya. Kita udah punya sebuah txt-nya, yaitu adalah letter to grandma.txt. Baik, kita bisa lanjutkan ke dalam tahap selanjutnya, itu adalah tahap D. Pada tahap D kita akan membuka sebuah txt-nya, itu txt dari letter to grandma ini. Kita akan buka dengan perintah cat letter to grandma.txt grandma. Nah, ini adalah teksnya, isi dari teks dari letter to grandma ini masih bisa kita baca karena belum kita enkripsi. Maka pada part ini kita akan mengenkripsikan file tersebut dengan cara menggunakan OpenSSL. Di sini pada tahap yang E itu kita akan membuat sebuah OpenSSL-nya. The command will use AES256 to encrypt the text file and save the encrypted version as message.encryption. Jadi hasil dari enkripsi yang akan kita lakukan ini akan kita jadikan sebuah file baru dengan nama message.encryption. Di perintahnya juga ada min-out message.encryption. Mari kita langsung buat saja. Perintahnya itu adalah OpenSSL AES256 strip cbc spasi strip in spasi letter underscore to underscore grandma .txt spasi min out spasi kita akan outputnya kemana, ke file message.encryption. Kita enter. Kita di sini harus memasukkan encryption passwordnya. Kita pakai yang AES256 CBC aja ya. AES strip 256 strip CBC. Kita disuruh verifying lagi. Kita klik lagi aja AES strip 256 strip CBC. Oke. Si filenya sudah dienkripsi. Di sini bisa kita lihat ada warningnya ya, decrypted key sudah digunakan, seperti itu. Dan apabila kita buka filenya dengan cara dengan cara cat message.encryption ini, maka dia akan terenkripsi seperti ini. Jadi sudah dienkripsi ya, kita tidak bisa membaca lagi filenya. Tapi kalau misalnya kita masih cat ke letter to grandma.txt mungkin masih bisa ya. Salah letter ya. Nah, masih bisa ya. Jadi yang dienkripsi itu adalah file yang barunya, yaitu adalah message.encryption. Mohon maaf ada gangguan suara. Kita lanjutkan saja videonya. Di sini adalah sudah terenkripsi ya, tapi di file baru, yaitu adalah message.encryption. Namun ketika dibaca, mungkin bisa kita lihat di sini. Tadi message.encryption ini masih berbeda ya, atau masih tidak bisa kita baca enkripsinya. Tidak seperti
yang ada di lab yang dicontohkan ini. Kalau yang di lab dicontohkan kan seperti ini ya hasilnya, tapi ini masih berbentuk karakter. Jangankan les di Kejora, saya pun tidak bisa membaca ini ya. Jadi kita langsung saja buat enkripsi baru. Kita clear terlebih dahulu biar bersih ya. Nah, untuk biar enkripsi ini bisa dibaca, maka kita menggunakan perintah yang ini, OpenSSL AS -a. Nah, apa yang beda? Di sini kita ditambahkan sebuah perintah -a ya. Maksud dari -a ini adalah untuk membuat perintah untuk memberitahukan si SSL bahwa kita harus mengenkripsi file tersebut dengan cara yang berbeda atau different encoding dengan menggunakan base 64 default-nya itu kan base yang 256. Kita buat lagi aja di sini. Kita open SSL, maaf typo ini. Open SSL AS strip 256 strip CBC -a. Nah, di sini kita pakai perintah -a sekarang. Strip -in spasi letter underscore to underscore grandma .txt spasi -out, kita kasih keluar lagi filenya ke message.encryption. Maka kita disuruh masukin passwordnya lagi untuk membuka itu. Kita kasih passwordnya sama aja, AS strip 256 strip CBC, disuruh verify lagi AS strip 256 strip CBC. Oke, filenya udah dienkripsi dengan cara yang berbeda menggunakan base 64. Selanjutnya kita akan membuka lagi file yang tadi ya. Kita clear terlebih dahulu biar bersih. Cat message.enc. Nah, maka di sini sudah seperti sebelumnya ya. Kok keluar? Sebentar, maaf. Kita ulang lagi. Cat message.encryption. Nah, oh ini di itu ya. Mohon maaf, kita ini tadi keluar ya si ini. Kita cd lagi aja, cd ke lab.support.files. Ini masuk. Maaf, kita troubleshooting terlebih dahulu karena ini agak beda ternyata ya sama yang di labnya. lab.support.files ya. Kita lesnya lagi, ada message.encryption ya. Kita cat message.enc. Nah, di sini sudah lihat ya bahwa hasil dari message.encryption ini sudah sama dengan yang ada di sini. Jadi si message tadi yang letter to grandma itu tadi kita udah enkripsi, tapi hasil enkripsinya itu kita pindahkan ke dalam file yang namanya message.encryption. Di awal message.encryption-nya masih berupa karakter enkripsinya, maka kita ubah karakternya menjadi tulisan atau string dengan cara menambahkan opsi -a di perintahnya. Baik, tadi kita telah melakukan enkripsi sebuah file, yaitu adalah letter to grandma.txt yang kita enkripsi ke dalam file message.encryption filenya. Langkah selanjutnya itu kita melakukan dekripsi. Apa itu dekripsi? Dekripsi adalah membuka sebuah file yang telah dienkripsi ya. Kita di part 2 di dalam lab ini adalah decrypting message with OpenSSL. Similar OpenSSL command, but is possible to decrypt message encryption. Untuk melakukan enkripsi dari dekripsi ya, melakukan dekripsi itu adalah dengan menggunakan OpenSSL AS 256 CBC -a strip D strip -in dari message.encryption. Kita buat file baru lagi yang namanya decryptedletter.txt ya. Mari langsung aja kita coba. Ini masih di dalam file yang tadi ya, di dalam file lab support. Tadi udah kita buat message.encryption-nya. Langkah selanjutnya yaitu adalah kita mendekripsi dengan perintah OpenSSL AS-256 -cbc spasi -a spasi -d spasi -in spasi file yang tadi ya, yang message.encryption. Kita pindahkan atau kita bikin file baru hasil dari dekripsi ini atau -out
ke dalam file baru dengan nama decrypted ya benar, letter.txt. Kita buat dekripsi passwordnya, samain aja ya, AS strip 256 strip CBC. Oke, bener ya, decrypted passwordnya tadi udah bener. Maka apa nih, using MinEther will be better. Dan di sini ada warning bahwa decrypted key deviation is used. Langkah selanjutnya adalah kita, ini sudah ada file baru ya pastinya, namanya decrypted letter. Kita langsung buka aja dengan perintah cat decrypted, bener ya, decrypted underscore letter.txt. Maka yang sudah tadi terenkripsi, file yang sudah terenkripsi, maka kita bisa dekripsi dengan menggunakan OpenSSL. Dan di sini bahwa file decrypted.letter yang tadi ada di message enkripsi itu sudah bisa terdekripsi, dan isi filenya itu sudah bisa kita lihat lagi ya. Bahwa tulisannya adalah hi grandma, I'm writing bla 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 dan sebagainya. Baik, mungkin cukup sekian mengenai dekripsi dan enkripsi dan dekripsi menggunakan OpenSSL di Security Workstation. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.